Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini perkenalkan kami menyampaikan presentasi Praktikum Final Project mata kuliah Production and Operation Analysis BINUS University Online. Case yang kami ambil adalah La Familia Bike. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 POA dari kelas AADA. Perkenalkan, saya Arif Setiawan selaku ketua kelompok dan rekan kami Dimas Panduresi, Dita Tri Ferbiani, Kalila Naila, dan Muhammad Rijal. Latar belakang dari praktikum ini di mana permintaan sepeda anak pada perusahaan La Familia Bike terus meningkat seiring berkembangnya gaya hidup sehat masyarakat. Kondisi ini membuat perusahaan perlu mengatur produksi, persediaan, dan kapasitas kerja secara tepat agar permintaan pelanggan dapat terpenuhi dengan biaya operasional yang efisien. Oleh karena itu, digunakan konsep Production and Operation Analysis untuk membantu perencanaan dan pengendalian proses produksi. Rumusan masalahnya, yang pertama menentukan metode forecasting terbaik, menyusun agregat planning, menentukan MPS dan MRP, dan mengoptimalkan inventory dan scheduling produksi. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan metode forecasting untuk green bike and yellow bike, menyusun agregat planning yang efisien, membuat assembly process dan flow process chart, menentukan MPS dan MRP, membandingkan metode lot sizing, dan mengoptimalkan inventory control dan operational scheduling supaya didapatkan output yaitu produksi yang lebih efektif, penggunaan sumber daya yang optimal, dan biaya operasional yang lebih rendah. Landasan teori yang digunakan pada praktik ini, yang pertama forecasting, merupakan proses peramalan permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis, di mana metode ini digunakan agar perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang tepat sehingga resiko overstock dapat dikurangi. Pada penelitian ini digunakan metode time series decomposition atau TST dan holds exponential smoothing. Lalu agregat planning yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar dalam jangka menengah, di mana perencanaan ini mencakup pengaturan tenaga kerja, overtime, inventory, dan subkontrak agar biaya operasional perusahaan jadi lebih efisien. Lalu assembly process yang berfungsi untuk mengatur alur perakitan produk agar proses produksi berjalan lebih terstruktur. Terus yang digunakan meliputi assembly chart, product structure, bills of materials, dan FPC. Sistem produksi dan pengendalian yang digunakan, yang pertama ada MPS dan MPR, di mana MPS digunakan untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi, sedangkan MRP digunakan untuk menghitung kebutuhan material dan jadwal pemesanan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan tepat waktu. Lalu lot sizing, yang merupakan metode untuk menentukan ukuran pemesanan yang paling ekonomis, digunakan metode least unit cost dan Wagner-Witten untuk membandingkan total biaya persediaan. Lalu yang terakhir ada inventory and operational scheduling, di mana pengendalian produksi dilakukan menggunakan sistem Kanban untuk mengatur aliran material, CDS algorithm untuk menentukan urutan produksi yang optimal, serta manpower scheduling untuk mengatur tenaga kerja agar proses produksi berjalan lebih efektif. Terima kasih Mbak Kalila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal. Saya akan membawakan slide ke-7 hingga ke-10. Untuk meramalkan permintaan sepeda hijau dan kuning di tahun 2022, kami menggunakan data historisis dari tahun 2019 hingga ke tahun 2021. Di sini terlihat tren penjualan yang meningkat setiap tahunnya. Metode yang kami terapkan untuk peramalan adalah time series dan hold. Kemudian, hasil dari peramalan ini akan menjadi fondasi untuk perencanaan produksi ke depannya. Pada agregat perencanaan, kami memiliki parameter biaya sebagai berikut. Biaya produksi sendiri sebesar Rp365.000 per unitnya, subkontrak sebesar Rp52.000 per unit, dan back order Rp530.000 per unit. Sedangkan biaya lembur Rp200.000 per jam dengan maksimal 3 jam per pekerja setiap harinya. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel. Jumlah pekerja di periode sebelumnya yaitu 85 orang dengan
upah bulanan 5.067.381 per pekerja. Jumlah hari bekerja dalam satu bulan yaitu 20 hari. Dengan kapasitas produksi rata-rata 32.764 unit. Di sini kami membandingkan dua skenario strategi, yaitu lembur dan subkontrak versus lembur dan back order, untuk mengetahui skenario mana yang lebih murah. Data MPS atau Master Production Schedule mengacu pada jumlah order pelanggan tahun 2022, yaitu Januari 40.129, Februari 37.092, Maret 36.510. Untuk jumlah order selanjutnya bisa dilihat di tabel forecast dan order 2022. Untuk MRP, struktur komponen sepeda terdiri dari body part 1 unit, hub 2 unit, rim 2 unit, spoke 30 unit, dan tire 2 unit. Setiap komponen memiliki on-hand, safety stock, load size, lead time, dan schedule receipt. Dari sini kami menghitung kebutuhan bersih dan jadwal penerimaan komponen. Selanjutnya, untuk menentukan ukuran lot pemesanan yang optimal, kami membandingkan dua metode, yaitu Least Unit Cost (LUC) dan Wagner Within. Untuk besaran biayanya bisa dilihat di tabel biaya komponen. Di sini kami mencari metode mana yang lebih efektif untuk direkomendasikan agar bisa diimplementasi di La Familia Bag. Itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Dimas. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya Dimas. Saya akan share hasil perhitungan forecasting dan strategi agregat. Nah, di sini ada akurasi peramalan TSD yang dipakai karena apa? Karena meminimalkan deviasi pola musiman 5 bulanan. Nah, di sini terdapat hasilnya, metode analisisnya, MAPE, MAD-nya, hingga skenario ketiga. Kemudian optimasi biaya agregat, strategi overtime, plus subkontrak, mempertahankan 85 tenaga kerja tetap, dengan efisiensi biaya tertinggi, didapatkan strategi mix dengan total cost-nya dalam bentuk rupiah. Kemudian efisiensi sebesar nilai dicapai melalui penggunaan subkontrak yang lebih ekonomis dibandingkan kehilangan penjualan. Kemudian di sini ada struktur produk dan alur kerjanya. Nah, di sini ada Material Requirement Planning atau MRP. BOM-nya akurasi tertinggi yaitu pemetaan 3 level, komponen BP, hub, tire, SSA, memastikan tidak ada stock out material utama. FVG terintegrasi, 10 tahapan aktivitas, 4 operasi, 3 transportasi. Dioptimalkan untuk meminimalkan idle time antar workstation-nya. Nah, sistem Kanban-nya di sini juga diatur oleh tire 30 unit, hub 50 unit untuk menjaga aliran pool sistem yang lancar. Nah, di sini ada analisis finansial dan investasinya. Total expected revenue adalah 789,13 miliar. Dan untuk metode yang dipakai adalah Wagner Within. Nah, didapatkan rasio investasi, pembangunan pabrik dan gudang baru didukung oleh proyeksi laba sisa yang kuat. Nah, di sini dapat proyeksi proyek strategisnya dengan biayanya 1 miliar. Dan rekomendasi akhir berdasarkan analisis kapabilitas produksi harian 77 unit per harinya dan peningkatan permintaan dari 2022 sampai 2023. Ekspansi fisik melalui pembangunan pabrik dan gudang secara bersamaan adalah keputusan investasi yang paling optimal untuk menjaga momentum pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk analisa yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dite. Terima kasih. Baik, selanjutnya analisa. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, setiap metode yang digunakan memiliki keterkaitan dalam membantu proses perencanaan dan pengendalian produksi perusahaan, mulai dari forecasting hingga operation scheduling. Seluruh analisa membantu perusahaan dalam menentukan strategi produksi, kebutuhan bahan baku, dan jadwal produksi agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Yang pertama yaitu ada analisa forecasting. Berdasarkan hasil analisa forecasting, data penjualan tahun 2019 sampai dengan 2021 menunjukkan adanya peningkatan permintaan sepeda dari tahun ke tahun. Selain itu, pola penjualan juga memiliki pola musiman yang berulang pada periode tertentu, sehingga metode time series decomposition dinilai paling sesuai digunakan untuk melakukan forecasting. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode TSD memiliki tingkat akurasi yang sangat baik dengan nilai MAPE sebesar 1,22% dan menunjukkan adanya kenaikan tren permintaan sekitar 755 unit setiap bulan. Oleh karena itu, hasil forecasting dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana produksi dan pengambilan keputusan investasi perusahaan.
Yang kedua, analisa aggregate planning and assembly process. Berdasarkan hasil analisa aggregate planning, strategi produksi yang paling efektif adalah mix strategi karena mampu memenuhi permintaan pasar dengan total biaya paling rendah dibandingkan strategi lainnya. Penggunaan overtime dan subkontrak membantu perusahaan menjaga kestabilan produksi tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja secara berlebihan. Selain itu, penyusunan assembly card, produk struktur, bill of material, dan flow process card membantu perusahaan memahami alur perakitan produk dan hubungan antar komponen secara lebih jelas sehingga proses produksi menjadi lebih teratur dan mudah dikendalikan. Yang ketiga ada analisa MPSN dan MRP. Hasil analisa menunjukkan bahwa forecasting dan aggregate planning menjadi dasar utama dalam penyusunan jadwal produksi perusahaan. Nilai master production schedule berubah mengikuti jumlah permintaan setiap periode sehingga perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksinya dengan kebutuhan pasar. Selain itu, MRP membantu perusahaan menentukan jumlah kebutuhan material, waktu pemesanan, dan jadwal penerimaan bahan secara tepat. Dengan adanya MRP, perusahaan dapat mengurangi risiko kekurangan material dan memastikan proses produksi berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Yang keempat, analisa lot sizing. Berdasarkan hasil analisa, metode Wagner-Wittin menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan metode least unit cost. Metode Wagner-Wittin dinilai lebih efisien karena mampu menggabungkan pemesanan beberapa periode sekaligus sehingga biaya pesan dan biaya simpan dapat dikendalikan dengan lebih baik. Sementara itu, metode LUC cenderung menghasilkan pemesanan lebih sering sehingga biaya pemesanan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, metode Wagner-Wittin lebih sesuai digunakan perusahaan dalam pengendalian persediaan material. Dan yang kelima, ada analisis inventory subjects to know demand and operation scheduling. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan sistem Kanban membantu perusahaan mengatur aliran material antar work center agar lebih terkontrol dan efisien. Selain itu, penggunaan algoritma CDS membantu menentukan urutan produksi yang lebih optimal, sehingga masukan dan idle time mesin dapat dikurangi. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa milling mesin menjadi work center yang paling berpotensi mengalami bottlenecks karena memiliki waktu proses yang paling lama. Penjadwalan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan membantu menjaga keseimbangan kebutuhan engineer setiap hari sehingga proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan optimal. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, kelompok kami memutuskan untuk membangun pabrik baru dan warehouse baru secara bersamaan. Keputusan ini dipilih karena permintaan pasar terus meningkat sehingga perusahaan membutuhkan kapasitas produksi dan penyimpanan yang lebih besar. Biaya pembangunan pabrik baru sebesar 102 miliar dan warehouse baru sebesar 96 miliar, sehingga total investasi yang dibutuhkan mencapai 198 miliar. Setelah dikurangi biaya investasi tersebut, perusahaan masih memiliki sisa laba sebesar 591, 132, 99, 380, sehingga keputusan ini dinilai layak untuk dilakukan. Selain itu, hasil forecasting metode TSD menunjukkan adanya kenaikan permintaan sekitar 755 unit setiap bulan dengan tingkat akurasi sebesar 1,22%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang pengembangan produksi yang baik di masa mendatang. Kita sampai pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada studi kasus La Familia baik, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan perusahaan terkait perencanaan dan pengendalian produksi telah dapat dianalisis dengan baik. Yang pertama, metode forecasting yang paling sesuai untuk memperkirakan permintaan sepeda dari 2022 sampai 2023 adalah time series decomposition atau TSD. Yang kedua, strategi produksi yang paling efektif dalam perencanaan agregat adalah mix strategi, overtime plus subkontrak. Ketiga, penyusunan assembly process, bill of material, dan flow process chart telah dibuat untuk membantu perusahaan memahami alur produksi dengan lebih jelas dan teratur. 4. Penyusunan master production schedule dan material requirement planning telah disusun untuk membantu perusahaan menentukan jadwal produksi dan kebutuhan material secara tepat. 5. Metode Wagner-Wittin menjadi metode lot sizing yang paling efisien dibandingkan least unit cost karena mampu menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah melalui pengaturan jadwal pemesanan yang lebih optimal. 6. Penjadwalan operasi produksi menggunakan sistem Kanban dan metode CDS membantu perusahaan mengatur urutan produksi dengan lebih efektif. Dan terakhir yang ketujuh, dari hasil perhitungan expected revenue, kelompok kami memutuskan untuk membangun plan baru dan warehouse baru sekaligus untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Demikian presentasi yang kelompok kami dapat sajikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kesalahan kami selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.